Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Kita bahas ulumul hadis sekarang ditinjau dari sudut kualitas rawi. Ditinjau dari sudut kualitas rawi, aneka hadis, tentu saja untuk mengetahui identitas, kedudukan, kesahihan, dan keimanan orang yang meriwayatkannya. Jadi lebih terfokus pada status atau kualitas si rawi itu sendiri. Nah, sebagaimana judulnya, hadis ditinjau dari sudut kualitas. Jadi kualitas rawi, kualitas orang yang meriwayatkan. Oleh karena itu, yang jadi ukuran bukan banyaknya yang meriwayatkan, tapi kualitas atau identitas orang dapat dipercaya ataukah tidak, diragukan atau diterima, ditolak atau diterima. Nah, ini kualitas. Jadi bukan kuantitas. Secara garis besar, kualitas rawi itu ada yang namanya sahih, kemudian hasan, dan dhaif. Sahih ada lidzatihi, ya karena zatnya, karena kesahihan si individu sahih itu sendiri, atau ligoirihi karena ada saksi. Jadi yang lidzatihi itu matannya bersambungan, mulai periwayatan orang yang adil, dobit, dari orang-orang yang adil lagi, dobit pula, sampai ujungnya kepada sahabat, kepada Rasul, tidak ada yang ganjil, tidak yang dirugukan. Kalau rigoirihi karena ada saksi. Kemudian berikutnya adalah hasan. Hasan itu lidzatihi, ada ligoirihi. Hasan lidzatihi karena si hadis itu sendiri. Nanti kita bahas satu persatu. Kalau ligoirihi karena ada saksi yang lain. Ada juga dhaif. Dhaif itu ada bidok firrawi karena dhaif rawinya, ada juga karena putus sanadnya. Kita lihat pemainnya hadis sahih. Hadis sahih syaratnya adalah al-hadisul musnad. Pertama musnad, jadi mata rantainya sambung menyambung. Dan yattasil isnadu binaqlil adli, dan sambung menyambungnya itu antara orang yang adil, orang-orang yang dapat dipercaya kesalehannya. Jadi adil ini ada sedikit perbedaan, adil di dalam ulumul hadis dengan ilmu hukum. Kalau ilmu hukum kan menempatkan suatu vonis sesuai dengan dosa. Kalau adil di dalam ulumul hadis adalah kesalehan, kebaikan, kualitas si rawi itu sendiri. Dan dobit terdasannya, adil. Dan sampai dobitnya itu ila muntaha, sampai akhir. Wala yakunu syadan, tidak ada kejanggalan dan tidak ada penyakit, tidak ada ilat sedikit pun, atau tidak ada kualitas yang menurunkan. Kemudian sebuah hadis dapat disebut sebagai sahih kalau berdasar definisi tadi apabila memenuhi syarat. Pertama adalah muttasil sanadnya.
Jadi mata rantainya itu sambung menyambung, tidak terputus dari Rasul, sahabat, tabi'in, kemudian atba tabi'in, dan tabaul atba. Atau kalau dari bawah, dari tabaul atba, dari mukhrij, itu sampai dari mukhrij itu ke tabaul atba, ke atba tabi'in, ke tabi'in, dan ke sahabat. Ya. Kemudian para rawi atau orang yang meriwayatkannya bersifat adil. Adil di sini adalah tidak tercela akhlaknya, jujur dalam meriwayatkannya, dan tidak pernah membuat kebohongan dalam mengutip hadis, tidak pernah membuat kedustaan di dalam mengutip hadis, dalam meriwayatkan hadis. Itu adil di dalam meriwayatkan hadis. Ketiga, dobit, yaitu kuat hafalannya, cerdas, bukan pelupa. Ya, kalau pernah lupa atau pelupa, bagaimana bisa meriwayatkan hadis? Atau kadang-kadang meriwayatkannya itu redaksinya beda-beda, isinya beda-beda. Nah, itu tidak bisa disebut sahih kalau ada rawi yang kecerdasan dan kekuatan hafalannya diragukan. Jadi kecerdasannya diragukan. Kemudian dia bebas dari syad, yaitu tidak ada yang janggal, baik dalam kesehariannya, akhlaknya, perbuatannya, ucapannya, tidak ada yang menjanggalkan, tidak ada yang menimbulkan keraguan. Ini bebas dari syad, sehingga benar-benar dapat dipercaya. Dan terbebas dari cacat, atau sifat, sikap, dan ucap bersih dari cacatan. Nah, kalau hadis ini memenuhi syarat, seperti muttasil, kemudian rawinya adil, kemudian dobit, bebas dari sad, serta terbebas dari cacat dan dari ketercelaan, maka disitulah namanya hadis sahih. Para ulama membagi hadis sahih itu kepada dua macam. Yang pertama adalah sahih lidatihi, hadis yang memenuhi semua syarat yang tadi. Jadi zatnya, dirinya itu memenuhi syarat. Jadi dapat diterima secara mandiri. Tidak perlu ada saksi, tidak ada saksi pun, itu setelah diselidiki secara mandiri memenuhi syarat. Dan ini dimakan sahih lidatihi karena telah memenuhi sebuah syarat sahih. Dan tidak butuh dengan riwayat yang lain untuk sampai kepada puncak kesahihannya. Dan secara mandiri. Umpamanya ada hadis, Haddasana Bishr bin Muhammad As-Sahtiani, Akhbarona Abdullah, Akhbarona Yunus, Ani Zuhri, Qala akhbaroni Salim an Ibni Umar, radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yati, war rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'yati, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun an ra'yatiha, wal khadimu fi mali sayyidiha ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Di sini hadis ini disebut sahih lidzatihi karena baik Bashar bin Muhammad As-Sahtiani, kemudian Abdullah, Yunus, dan dari Zuhri, itu semuanya orang-orang ini dapat dipercaya, tidak ada yang meragukan. Masuk juga Salim, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, sahabat yang kulluhum udul, sahabat itu. Nah, karena di sini tidak ada satupun yang diragukan, baik muttasilnya, sambung menyambungnya, kemudian kualitas masing-masing,
tidak ada yang bohong, tidak pernah ada yang tercela, maupun pertemuan di antara mereka, antara rawi dengan rawi yang lain, antara Bashar bin Muhammad dengan Abdullah, dengan Yunus, dengan Az-Zuhri, kemudian Salim dari Ibnu Umar, semuanya itu bertemu, menyambung, walaupun Bashar tidak bertemu dengan Ibnu Umar, tetapi kan Ibnu Umar bertemu dengan Salim, Salim bertemu dengan Zuhri, Zuhri bertemu dengan Yunus, Yunus dengan Abdullah, Abdullah dengan Bashar. Jadi Bashar memang tidak bertemu dengan Abdullah bin Umar, tetapi dia bertemu dengan gurunya, gurunya bertemu dengan gurunya berikutnya. Nah, itu sambung menyambung sanadnya, mutasil, mata rantainya tidak terputus. Dan isinya juga tidak diragukan. Ini tidak ada yang bertentangan dengan hadis ini. Itu hadis li soki li zatihi. Karena diriwayatkan dari Ibnu Umar di atas, itu salah satu hadis sahih ditinjau dari segala segi. Mata rantai hadisnya sambung menyambung dari Rasul, dengar langsung oleh sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, kemudian dia menyampaikannya kepada Salim, dari Salim menyampaikan kepada Zuhri, dan dari beliau disampaikan kepada Yunus, kemudian ke Abdullah, kemudian ke Bashir bin Muhammad, dan sampai kepada Imam Al-Bukhari. Ini meriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya itu secara mandiri. Jadi mata rantai dari Rasul ke Bukhari itu sambung menyambung. Semua tokoh yang menjadi mata rantai hadis ini adalah orang-orang yang sangat dipercaya, adil, cerdas, jujur, tidak cacat, tidak ada kejanggalan. Tanpa hadis lain yang lainnya pun yang mendukung tetap sudah dianggap sahih. Itu sahih li zatihi. Sedangkan sahih li ghairihi, hadis yang derajatnya menjadi hadis sahih karena dikuatkan dengan hadis riwayat yang lain yang mata rantainya berbeda dan memiliki derajat sahih. Jadi ada yang sahih sederajat, isinya sama. Nah, jika tidak dikuatkan oleh hadis lain, maka derajatnya hanya hasan. Tapi karena ada hadis lain yang menguatkan, yang derajat sahih menjadi hasan li ghairihi. Tegasnya, hadis hasan li ghairihi adalah hasan lidatihi yang diriwayatkan melalui sanad yang lain. Yang sama atau lebih kuat derajatnya. Dinamakan hadis sahih li ghairihi karena predikat kesahihannya diraih melalui adanya hadis lain yang istilah ilmu hadis syahid atau saksi. Jadi sanad pendukung yang lain. Yang tentu saja kehujahan hadis sahih sudah menjadi sumber hukum. Sudah menjadi dalil di dalam kehidupan. Jadi jika suatu hadis telah diteliti dan nyata secara fakta sebagai hadis sahih, maka berarti benar-benar dari Rasul. Kalau sudah jelas dari Rasul, maka hukumnya wajib ditaati. Karena atiullah wa atiur Rasul. Tidak boleh ditolak. Nah, mengenai kehujahan hadis sahih di kalangan ulama tidak ada perbedaan tentang kekuatan hukumnya, terutama dalam menentukan halal dan haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan kalau menentangnya bahaya. Seperti dibahas di dalam bahaya ingkar sunnah. Banyak ulama yang menghimpun hadis yang dianggap sahih dalam suatu kitab, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah. Nah, yang dimaksud dengan hadis sahih dalam kitab tersebut adalah
yang dianggap sahih oleh penulisnya. Seperti Sahih Bukhari itu sudah dianggap sahih oleh Bukhari. Sahih Muslim sudah dianggap sahih oleh Muslim. Ibnu Hibban sudah dianggap sahih Ibnu Hibban. Cuman kualitasnya itu berbeda-beda. Kalau sudah dianggap sahih oleh Bukhari, oleh Muslim, maka ulama-ulama lain tidak meragukan kesahihannya. Karena setelah diselidiki, semua yang dianggap sahih oleh Bukhari, oleh Muslim itu tidak ada yang lemah, tidak ada yang tidak sahih. Beda dengan yang dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah. Itu ada yang menganggap lemah menurut ulama lain. Demikian pula Ibnu Hibban. Kemudian oleh At-Tirmidzi, ya. Sahih Ibnu Hibban itu jelas merupakan kumpulan hadis yang dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Boleh jadi setelah diliti oleh ulama lain, ternyata tidak termasuk sahih. Demikian pula bila ada ulama mengumpulkan hadis tidak sahih, boleh jadi setelah diteliti oleh pihak lain termasuk sahih. Hadis akan menjadi dasar hukum yang tidak diragukan lagi kesahihannya bila disepakati mayoritas ulama sebagai hadis sahih. Contohnya Sahih Bukhari Muslim dan Sahih Muslim. Ternyata itu setelah diteliti oleh berbagai ulama dari berbagai keahlian, tetap disimpulkan bahwa semua yang dihimpun oleh imam ini, kedua imam ini benar-benar sahih. Beda lagi dengan Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah. Walau telah diteliti oleh penulisnya Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dianggap sahih, tapi terdapat pula yang dianggap tidak sahih oleh ulama lain. Ya contohnya, awalu syahri Ramadan rahmatun, wa awsatuhu magfiratun, wa akhiruhu idkun minan nar. Ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah. Karena beliau masukkan kepada Sahih Ibnu Huzaimah yang beliau susun. Dengan kata lain, menurut pandangan beliau, hadis ini adalah sahih. Namun menurut ulama lain, seperti Al-Ukaili, Ibnu Adi, dan Ad-Dahabi, hadis tersebut adalah dhaif. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Nah, kalau terjadi demikian, ada ulama yang berpendapat apabila hadis itu dianggap sahih oleh sebagian dan dianggap dhaif oleh yang lain, maka itu dhaif. Kalau dianggap sahih oleh bukan Bukhari, bukan Muslim, tapi dianggap dhaif oleh pihak lain, maka itu disebut dhaif, masuk kategori tidak sahih. Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu tergantung tinggi dan rendahnya kedobitan dan keadilan para rawi. Nah, berdasarkan martabat seperti ini, ulama hadis membagi tingkat sanad, yaitu ada as-sahul asanid, yaitu yang paling sahih, sanadnya, derajatnya tertinggi. Seperti riwayatan sanad Imam Malik bin Anas dari Nafi, kemudian dari Ibnu Umar, itu sering disebut as-sahul asanid. Kemudian di sini ashah asanid juga yang rangkaian sanadnya ditingkatkan di bawah tingkat pertama, yang periwayatannya sanad dari Hamad. Dan kalau ini sahihul asanid. Ya, kalau tadi as-sahul asanid, kalau ini sahih al-asanid. Kemudian ada juga ad-aful asanid, yang dianggap lemah. Itu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari tingkat kedua. Seperti periwayatan Suhail bin Abu Saleh dan ayahnya dari Abu Hurairah. Kemudian ada juga hadis yang
diriwayatkan oleh ulama yang dapat dipercaya. Umpamanya tingkatan sahih karena ulama yang meriwayatkannya. Kalau tadi ada Bukhari, nah sekarang ada juga Muslim, ada juga Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Nah, dari segi periwayatan sahih yang dipenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan. Kalau berdasar yang meriwayatkan. Yang pertama adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi oleh kedua imam ini dianggap sahih baik oleh Bukhari, oleh Muslim, maka disebut muttafaq alaih. Ini biasanya disebut hadis paling sahih. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa Muslim. Nah, itu derajat yang kedua. Sahih juga, tapi derajat yang kedua, Muslim. Yang ketiga adalah hadis yang dianggap sahih oleh Muslim, tidak oleh Bukhari. Kalau oleh Bukhari dan Muslim itu tingkat paling tinggi, yang kedua adalah yang dianggap sahih oleh Bukhari, yang tingkat ketiga yang dianggap sahih oleh Muslim. Keempat, yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim tidak meriwayatkan, tapi diriwayatkan oleh yang lain. Maka dianggap memenuhi syarat Bukhari Muslim. Nah itu teh hadis sahih tingkatan yang keempat, umpamanya yang diriwayatkan oleh Muhammad Al-Hakim, namanya Muhammad juga ya, Al-Hakim itu. Di situ ada namanya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Jadi hadis itu oleh Imam Hakim mempunyai derajat yang sama dengan Bukhari dan Muslim. Nah itu derajat keempat. Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain memenuhi syarat Bukhari saja. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ulama, tapi menurut penyelidikan derajatnya sama dengan Bukhari. Itu derajat kelima. Yang keenam, yang diriwayatkan oleh orang lain, tapi memenuhi syarat Muslim. Dan yang ketujuh, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis lain, selain Bukhari Muslim, dan mengikuti persyaratan keduanya, yaitu seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban. Jadi kalau sudah dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, itu ternyata tidak ada kecacatan, maka memiliki derajat yang ke-7. Itu ditinjau dari sudut keriwayatan. Kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis sahih secara berurutan, pokoknya Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari ya, yang lahir 194, wafat 256. Kemudian Sahih Muslim, yang lahir 206, wafat 261. Terus Sahih Ibnu Huzaimah, itu 223, wafat 311. Kemudian Sahih Ibnu Hibban, lahir 270, wafat 354. Kemudian Mustadrak Al-Hakim, namanya Muhammad Al-Hakim, yang lahir 333, wafat 405 Hijriah. Kemudian Sahih Ibnu Sakan, wafat 353, dan ada Sahih Al-Albani. Itu adalah hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Nah, kalau secara bahasa, hasan itu mempunyai titik sama dengan al-jamal, itu indah atau bagus. Juga berarti sesuatu yang disenangi dan dipandang indah, mempesona. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hasan, karena melihat itu merupakan pertengahan antara hadis sahih dan dhaif. Jadi dimasukkan ke sahih tidak sahih, dimasukkan ke dhaif tidak dhaif, maka disitulah hasan.
Dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Umpamanya Al-Khotobi. Al-Hasan itu mau makhrijah. Wastahiro rijalu. Atau wastaharo rijalu. Hasan itu yang diketahui tempat keluarnya dan masyhur para rawinya. Dan tentu saja diriwayatkan oleh banyak ulama. Dan Hasan juga mempunyai derajat hampir sama dengan Sahih, tetapi masih diragukan kedobitannya. Jadi antara Sahih dengan Hasan, karena dari sudut dobit. Jadi kalau tadi hadis Sahih itu pengertiannya ada muttasil, ada adil, ada dobit, ada tidak sad, tidak mu'allal, itu Sahih. Tapi kalau Hasan, mungkin karena ada kekurangan di dalam dobitnya, sanadnya itu. Jadi setingkat di bawah Sahih. Oleh karena itu Hasan juga terbagi dua, Hasan lidatihi, Hasan ligoirihi. Pengertiannya sama. Kalau Hasan ligoirihi karena ada hadisnya dikuatkan oleh yang Hasan. Walaupun kalau Imam Tirmidzi itu membaginya bukan hanya Hasan ligoirihi lidatihi, tapi juga ada Sahih, ada Hasan Sahih, ada Hasan. Ada di bawah Hasan juga Hasan Gharib. Nah, itu Imam Tirmidzi. Karena itu berkaitan dengan penilaian beliau. Dan di bawah Hasan adalah dhaif. Jadi hadis Hasan itu ada li ghairihi, ada li dzatihi, ada li ghairihi. Perbedaannya antara Sahih dengan Hasan, ya Hasan, yaitu di dalam hal kedobitan rawi. Dan karena tadi ada ligoirihi, ada lidatihi, maka pengertiannya sama. Kalau ligoirihi karena naik derajatnya oleh hadis yang menguatkan, sehingga menjadi tingkatnya Hasan. Kalau lidatihi karena kemandiriannya. Dan kehujahan hadis Hasan itu tetap masih diakui sebagai dalil. Walaupun memang di kalangan ulama, pemanya di Indonesia, gitu ya, antara Hasan ligoirihi dengan Hasan lidatihi, ada yang menggugurkan Hasan ligoirihi kalau hadis-hadis itu semuanya dhaif. Jadi walaupun banyak, dhaif tidak menjadi Hasan ligoirihi, tapi tetap dhaif. Ya umpamanya di kalangan ulama ada yang menganggap hadis takbir Id 75 itu tidak ada yang sahih. Tidak ada yang hasan. Semuanya dhaif. Maka dia kembali kepada takbir sholat Id satu aja. Walaupun ada yang berpendapat karena banyak hadisnya, maka derajatnya jadi Hasan ligoirihi. Itu dalam kehujahan. Kemudian berikutnya adalah hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak sahih, tidak juga hasan, tidak memenuhi syarat. Baik dari sudut sanad, periwayatannya, mata rantainya, maupun dari materinya atau matannya itu sendiri. Makanya diterjemahkan malam yajtami fihi sifatus sahih wala sifat al-hasan al-madhkurah kama taqaddam. Yang tidak memenuhi syarat sahih, tidak memenuhi syarat hasan yang disebut tadi. Itu adalah hadis dhaif.
Dan hadis dhaif itu macam-macamnya cukup banyak. Ada karena sanadnya, ada karena matannya, ada karena pertentangannya, ada karena keterputusannya, dan macam-macam hadis dhaif. Saya akan bahas secara khusus pada pertemuan berikutnya, tentu saja, ya. Karena ini hadis dhaif cukup banyak, sedikit kata selanjutnya akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Sampai di sini kita cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.